3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 PPKN kelas 12-1, saya Fiona Chelsea. Saya Fadlan Ganim. Saya Nisrin Hanafa. Saya Bintang Parama. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang algoritma, opini publik, dan tantangan demokrasi di era digital. Di slide silakan. Oke. Yang pertama ada perkenalan apa itu algoritma media digital dan bagaimana ia bekerja. Jadi algoritma digital itu adalah serangkaian aturan atau instruksi terprogram yang digunakan oleh platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan mesin pencari yaitu Google, dan platform video seperti YouTube. Nah, hal ini digunakan untuk menyortir, memilih, dan menampilkan konten-konten yang didasarkan dari data pengguna melalui perilaku mereka atau aktivitas selama berada pada platform media sosial tersebut. Yang kedua, untuk mempelajari pola interaksi seperti dari like, share, waktu menonton, dan apa yang diklik untuk menyesuaikan konten yang sesuai dengan preferensi pengguna. Yang ketiga, membuat gelembung informasi atau filter bubble yang cenderung menampilkan konten serupa secara berulang. Nah, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan engagement atau keterlibatan pengguna dan durasi penggunaan platform itu sendiri. Nah, dan algoritma ini yang tadi pasti berdampak kepada masyarakat. Gimana? Nah, karena algoritma itu akan memprioritaskan durasi pengguna dan jumlah interaksi, maka mereka akan biasanya menampilkan konten yang selaras dengan kepercayaan pengguna. Jadi itu bisa memperkuat prasangka yang sudah ada, membatasi paparan terhadap pandangan berbeda, dan memicu polarisasi atau ekstremisme dan emosi negatif karena konten kontroversial cenderung lebih viral, lebih mengakibatkan interaksi. Dan contohnya itu dalam politik itu banyak penyebaran hoax atau narasi para partisan sama pemilu. Jadi mungkin calon ini ngomong apa gitu. Nah, seperti kecurangan pemilu, dan ini cuma diperkuat oleh media sosial. Kemudian secara sosial, isu SARA itu juga lebih viral. Jadi secara selektif bisa memicu dan memperparah konflik. Dan secara budaya, konten-konten yang mendegradasi budaya lokal atau membuat kontroversi itu biasanya lebih diprioritaskan oleh algoritma. Maka ini merupakan ancaman terhadap demokrasi karena opini publik tidak lagi berdasarkan informasi utuh karena tadi penyebaran hoax. Dan juga untuk NKRI ini juga tidak bagus karena sebab polarisasi dan emosi negatif yang bisa mengancam Pancasila. Nah, selanjutnya sikap apa aja sih buat sikap preventif dan selektif warga negara? Untuk tidak mudah dikendalikan algoritma. Nah, warga itu perlu meningkatkan literasi digital kritis dengan mencari sumber informasi berimbang dari berbagai platform dan memverifikasi kebenaran informasi sebelum menyebar ulang. Nah, habis itu mengontrol diri dari konten, menggunakan fitur not interested atau kurasi manual konten, membatasi waktu untuk penggunaan media sosial. Peran negara dan masyarakat sipil adalah edukasi literasi digital sejak dini. Regulasi yang mendorong transparansi algoritma. Ada juga refleksi nilai Pancasila dengan mengedepankan musyawarah mufakat dan persatuan Indonesia dalam berinteraksi di dunia digital dan tidak menyebarkan konten yang menyinggung SARA atau mencederai. Nah, yang terakhir ada keluar dari echo chamber. Nah, ini dengan mengikuti akun dengan perspektif berbeda, aktif mencari informasi dari luar rekomendasi yang diberikan oleh algoritma. Nah, maka dari itu bisa kita simpulkan
menyimpulkan bahwa algoritma itu bukan sesuatu yang netral tapi subjektif karena berdasarkan dari perilaku dan preferensi kita sebagai pengguna media digital. Oleh karena itu, di samping eksistensi algoritma ini perlu adanya regulasi yang dibuat oleh pemerintah yang sesuai dengan norma dan nilai-nilai Pancasila agar masyarakat tetap menjaga nilai norma yang ada, tetap kritis dan tidak diatur oleh logika mesin. Udah, sekian dari Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.